Halo, selamat datang di channel SSCI Rival. Kali ini kita akan bahas senapan angin seperti biasa ya. Dan kali ini kita adalah sesi membahas senapan angin import. Oke, jadi ini adalah senapan angin import pertama yang kita bahas di SSCI Rival ya. Karena dulu kita sempat banyak sekali bahas senapan angin lokal. Kali ini kita coba move ke import. Bahas senapan angin import ini ada beberapa hal yang bisa dipetik. Yang pertama, kita bisa tiru inovasinya, kita bisa tiru kualitas pekerjaannya, dan kita juga bisa tiru untuk teknologi-teknologi yang mungkin kecil sepele tapi nggak ada di senapan angin lokal. Dan kali ini kita ketemui di senapan angin impor ini ya. Oke, jadi ini adalah senapan angin Greyhound T-Rex, yang mana ini sebenarnya tersedia dua jenis, tersedia jenis klasik dan jenis bullpup. Ini adalah yang jenis klasik. Pertama, kita dapat popor berjenis ABS. Jadi ini bukan pakai popor kayu. Ada setelan up down yang ada di popor sebelah sini, dan juga ada karet penyangga yang ada di belakang. Dan ini sangat well built sekali. Jadi maksudnya saya itu dia sangat menyatu dan sangat seamless. Karena ini popornya plastik, jadi ini pakai cetakan yang mana untuk bentukannya ini sangat terkesan pabrikan ya. Kalau saya nilai sekilas sih ini kayak senapan mainan di bagian popornya, tapi jangan salah paham ya. Cukup kokoh dan memang lekukan-lekukannya itu beda kayak ukiran kayu pada umumnya. Di bagian sini kita dapat nama T-Rex, dan di bagian bawah kita dapat rail mounting untuk pivot tentunya. Nah, setelah kita bahas popor, kita akan bahas mengenai bodi dari senapannya ini dulu ya. Nah, kalau secara keseluruhan dia ada laras, ada tabung, ada standar, dan dia di sini kita pesan itu tentunya kaliber 4,5 ya. Pesan yang legal sesuai peraturan yang ada di sini ya. Oke, di bagian laras dan tabung ini kita dapat bodi plastik untuk penyambung laras dan bodi, laras dan tabung, sorry. Jadi punya kayak ini laras. Kalau senapan impor ini saya amati dia banyak sekali menggunakan bodi plastik. Mungkin di sana ini sudah punya kapasitas produksi plastik yang lebih besar dari Indonesia. Jadi di sana lebih enak untuk mencetak plastik sesuai kebutuhan. Kalau di sini mungkin agak susah ya. Tapi untuk chamber kita dapat bahan yang seperti biasa, dural. Kita coba tarik, sangat smooth sekali ya. Jadi ini bisa kita tiru cara kerjanya gimana. Kenapa kok dia bisa smooth sekali? Kenapa kok dia bisa mulus? Itu bisa kita tiru. Tusuk mimis dia punya bahan ini kalau nggak salah stainless, karena dia punya finishing yang berwarna silver. Nah, di sini kita dapat yang namanya kitab-kitab untuk petunjuk manual dan untuk keterangan-keterangan ya. Oke. Nggak banyak, tapi kita dapat petunjuk-petunjuk tentang penggunaan magazin dan kupler yang tentunya ini beda dari magazin-magazin yang ada di senapan lokal. Dia pakai rail mounting yang nggak universal, jadi ini ukurannya kalau nggak salah ini adalah 22. Coba kita ukur ya. Ya betul, dia pakai ukuran 22. Kalau Anda beli teleskop dan beli senapan ini, pastikan minta mounting yang berukuran 22 ya. Dan dia punya visir. Visirnya ini mirip dari senapan Sub-Tiger Long True Glow. Jadi ada hijau-hijaunya. Kita dapat serombong yang cukup besar, tapi dengan laras yang kecil dalamnya. Dan kita dapat tabung dengan OD sekitar OD 38 ya. Oke. Nah, di sini tertera bahwa volume tabungnya ini hanya di angka 230 cc. Itu kalau kita ngitung tabung OD38 dikali berapa dapat 230, kita bisa tahu informasi berapa sih panjang ruang yang digunakan untuk menyimpan angin. Maksudnya di luar part-part yang ada dalam tabung ya. Dan yang unik, kita dapat yang namanya ini serombong tambahan beserta peredam, dan ini sudah sepaket dengan visir bagian depan. Jadi kalau secara default dia nggak dapat visir bagian depan, tapi harus kita copot serombongnya dan kita ganti pakai ini. Saya akan mempraktekkan cara mencopotnya. Ini cukup mudah. Jadi di sini ada drat peredam. Nah, ada drat peredam.
Ini sih bahannya bukan plastik. Kalau saya bilang ini bahan besi atom ya. Ini juga bisa dicopot dengan cara diputar. Oke, kita bisa nyopot serombongnya. Kelihatan larasnya OD13. Dan kita pasang serombong ini yang lebih pendek. Selanjutnya kita pasang peredamnya ini yang sudah dapat visir tambahan seperti ini. Nah, dan voila, kita sudah dapat senapan yang punya visir depan belakang, senapan T-Rex dengan wujud yang berbeda. Ini sih unik sih, karena kita nggak temui sistem kayak gini di senapan lokal. Tapi secara fungsi dan secara nanti kedepannya gimana, ini cukup berguna kalau Anda mengalami lecet bagian serombong, misalkan kena benturan, kena goresan, kita bisa punya serombong tambahan yang bisa dipakai seperti itu. Di bagian bawah sini, ini ada coupler plug and play mirip-mirip punya Cemani. Jadi kita bisa putar, lalu kita paskan seperti ini. Kalau kita nggak dipakai, dicabut, diputar gini sudah menutup. Jadi kita bisa mencegah adanya partikel yang masuk ke dalam pengisian. Dan kita dapat di sini dapat satu grendel saja, nggak ada setelan power, betul ya? Ya. Di bagian bawah ini kita dapat safety pin yang bentuknya agak aneh, jadi warna hitam kayak tombolan gitu bentuknya. Dan hanya itu aja yang ada di senapan ini. Manometer pakai satuan bar, jadi bukan PSI. Jadi kalau Anda pakai senapan ini dan Anda masih berpatokan dengan PSI, itu Anda wajib bawa HP untuk mengkonversi pakai HP ya. Oke, ini dia senapan import yang memang secara fungsi kita dapat unit yang simple sebenarnya, tapi kita dapat aksesoris dan kita dapat perindal-perindal yang mungkin nggak ada di senapan lokal. Bentar, ini saya cari, masa nggak ada senapan powernya sih? Oh, untuk senapan powernya ada di belakang sini. Ini bisa dibuka dengan kunci yang mungkin disediakan nanti di sini ya. Jadi kita dapat seplastik spare part yang bisa dipakai. Dan di sini di bawah kokang ini ada ya, ada baut yang bisa diputar. Pakai kunci, pakai obeng min. Oke, jadi senapan power ada ya. Nah, mungkin kita nggak bisa bahas banyak tentang senapan T-Rex ini. Untuk harganya langsung aja tanya ke nomor di bawah. Dan kesimpulannya kita bisa tiru senapan ini dalam segi kerapian, kualitas build quality, dan kualitas saat digunakan, misalkan kokangnya yang smooth, tombol yang lebih klik ketimbang senapan lokal ya. Dan itulah sekilas mengenai senapan Greyhound T-Rex tipe klasik. Dan sekian dan salam satu laras.